rohaku memuji di batang perhomongi, songon bunga namang irban dina besar ari arsat dosa apor suhon magodi bain asimi lasmi rohana manotong lehong dia tuhaki. Sudah jadi jadianmu lautan langiti, akabitan doa bulan nang matani hari mau maladang di harangan urado toroki. Saluhur namang endeon sangat dituhatai. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebonjeruk hari ini, Senin 19 Januari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu kita semua tahu kisah Rut, di mana kita bisa membaca kitab Rut secara keseluruhan, di mana semuanya kisah bermula dari ada pasangan suami istri yang bernama Naomi dan Elimelech, di mana Naomi dan Elimelech mereka datang ke Moab. Mereka meninggalkan Israel karena pada waktu itu, pada zaman para hakim, terjadi kelaparan di Israel, sehingga mereka pergi ke Moab untuk mencari nafkah dan hidup di sana. Dan berjalan waktu, Elimelech dan Naomi memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Dan mereka berdua menikah dan mereka mengambil dua perempuan Moab yang menjadi istri-istri mereka masing-masing, di mana nama dari istri mereka masing-masing yaitu bernama Orpa dan juga bernama Ruth. Nah, ketika berjalan waktu, mereka hidup di Moab, lalu kisah menyedihkan terjadi dalam kehidupan mereka, di mana Elimelech meninggal dunia, lalu di kemudian hari Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, apa penyebabnya, tetapi itulah yang terjadi, di mana di dalam keluarga ini tertinggallah 3 perempuan yang sudah ditinggalkan suaminya masing-masing. Tentu ini keadaan yang sangat menyedihkan jika kita bisa melihat bagaimana keadaan keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang sangat mengasihi mereka. Tentu ketika hal itu terjadi, ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, maka para istri itu, kita lihat yang ketiga mereka itu menjadi jatuh miskin. Nah, kemudian mereka hidup bersama, tetapi pada waktu kesempatan Naomi berencana kembali ke tanah Israel, dan Naomi mengarahkan kedua menantu perempuan itu untuk kembali ke Moab, ke keluarganya masing-masing.
Memang awalnya Orpa tidak setuju, dia tidak mau kembali, dia mau mengikut Naomi, tetapi Naomi mendesak dan Orpa akhirnya menyerah dan dia pergi kembali ke keluarganya, hidup sebagai orang Moab, tidak hidup dalam keluarga orang Israel lagi. Namun Ruth berbeda, di mana Ruth ketika dia juga didesak untuk pergi meninggalkan Naomi dan pergilah kembali kepada orang tuanya, lalu Ruth menolak dan dia bersikeras untuk mengikut Naomi kemanapun Naomi pergi atau pulang ke Israel. Itu sebabnya Ruth berkata kepada Naomi, mertuanya, dia berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, bangsamulah Allahku." Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, Ruth adalah perwakilan kita semua, di mana kita awalnya adalah orang asing. Lalu Tuhan datang kepada kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menjadi keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat bahwa Ruth adalah pribadi yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang diperolehnya. Sama seperti kita yang sudah hidup dalam Kristus, kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang diberikan Kristus kepada kita, bahkan keadaan kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ruth adalah pribadi seperti orang yang sangat bersyukur atas hadiah kasih karunia, di mana dia orang Moab dan dia sudah diangkat dan masuk kepada keluarga Israel. Dia sungguh bersyukur dan berbahagia pada keadaan itu, meskipun harus melalui penderitaan, yaitu kemiskinan dan juga kesedihan yang mendalam. Nah, kalau kita lihat Orpa, dia juga awalnya adalah baik dan dia juga mau hidup sebagai orang Israel di tengah-tengah keluarga Israel, menjadi seorang istri orang Israel. Tetapi ketika Naomi menyuruh dia kembali, lalu dia memang awalnya dia berat, tetapi pada akhirnya dia menyerah dan dia pergi meninggalkan keluarga ini dan pergi kembali kepada orang tuanya sebagai orang Moab. Yang tadinya dia sudah masuk dalam keluarga Israel, keluarga umat pilihan Tuhan, tetapi dia akhirnya pergi meninggalkan itu dan kembali kepada hidup lamanya. Mungkin ini adalah contoh bagi orang-orang Kristen, di mana atau awalnya dia mengikut Yesus tetapi dia kurang bersyukur atau kurang hidup di dalamnya dan kurang bertahan di dalamnya. Ketika ada tawaran-tawaran untuk meninggalkan Tuhan, dia langsung mengikutinya dan meninggalkan Tuhan dan pergi ke hidup lama atau hidup yang tidak bersama dengan Tuhan. Atau mungkin dia tetap predikatnya itu atau identitasnya sebagai orang pengikut Tuhan, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kembali kepada Ruth lagi, bahwa Ruth adalah seorang pribadi di mana kita boleh menjadi melihat dia sebagai teladan dalam hidup kita, bahwa alangkah berbahagianya ketika kita mengalami penderitaan tetapi kita hidup di dalam Kristus. Atau boleh dengan kata lain dikatakan kita tetap setia hidup dalam Kristus meskipun melalui penderitaan-penderitaan, kesusahan atau kesedihan. Tetapi ternyata kesedihan atau penderitaan yang dialaminya bukan akhir dari segalanya. Ketika dia mengikuti dinamika kehidupan itu, ketika dia berjalan bersama mertuanya Naomi dan dia memiliki tekad yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa, mengikut mertuanya, mengikut Tuhan yang dipercaya mertuanya, dan itu menjadi Allahnya. Dan ketika dia sampai ke tanah Israel, kita tahu apa yang terjadi, bahwa pada akhirnya dengan ada proses di mana dia mengikuti semua dinamika kehidupan meskipun hidup sebagai orang miskin, tetapi pada akhirnya dia dinikahi oleh seorang laki-laki yang baik hati dan yang kaya sehingga dia hidup berbahagia. Nah, kita lihat ini bagaimana happy ending dalam hidup Ruth itu sendiri, di mana dia adalah orang yang setia dan dia memiliki kasih kepada mertuanya dan juga kepada Allah yang dipercaya mertuanya, dan pada akhirnya dia mendapat suatu kebahagiaan yang luar biasa sebagai hadiah, reward dari kebaikan dan ketulusan hatinya dan kesetiaannya. Dan dia
menikah dengan laki-laki yang baik hati dan laki-laki yang kaya, yang berkelimpahan dan hidupnya bahagia. Dan ini adalah bagian dari gambaran kehidupan kita, di mana kita adalah Ruth dan kita hidup bersama dengan Tuhan yang baik, yang berkelimpahan dengan kasih karunia dan harta kekayaan surgawi yang dicurahkan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kaya dalam segala hal, terutama kaya rohani, karena kita sudah dipenuhi oleh firman Tuhan dan kita berbahagia dalam kelimpahan dari Tuhan itu. Itu sebabnya kita boleh belajar pada kesempatan ini, di mana hidup setia, hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan meskipun kita harus menderita di dalam kesetiaan kita, ternyata kita akan melihat bagaimana hasil atau bagaimana hadiah yang akan diberikan Tuhan kepada kita adalah kebahagiaan, terberkati, dan hidup di dalam sukacita. Hiduplah dengan cara demikian, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan kebaikan dan menjalani kehidupan ini dengan kesetiaan, penuh kesabaran, dan penuh ketabahan dalam menghadapi segala hal. Ketika kita hidup seperti itu, maka hasilnya akan luar biasa dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana Engkau mengajar kami melalui Ruth bahwa kesetiaan, kesabaran dalam penderitaan akan memberikan hasil yang luar biasa. Kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu menyertai orang-orang yang setia kepadamu, meskipun harus melalui kesusahan bahkan kesedihan, tetapi pada akhirnya setiap orang yang setia kepadamu akan terberkati dan hidup bersukacita bersama Tuhan, baik ketika masih hidup di dunia ini atau hidup di dalam kekekalan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengikut Engkau. Bapa surga, pada kesempatan ini kami bersyukur ya Tuhan atas sukacita dari saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan berkati mereka, agar mereka selalu di dalam terang Tuhan, agar mereka selalu mendapat sukacita dan juga mendapat kebahagiaan yang daripada-Mu. Dan juga kepada saudara-saudara kami yang masih terbaring di tempat tidurnya, baik rumah sakit atau di rumah yang kurang sehat, Tuhan pulihkan mereka agar mereka pulih dan dapat beraktivitas dengan baik. Dan berkati seluruh pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan dalam 1 minggu ini, agar semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, pelihara hidup mereka, berkati yang dikerjakan berhasil, dan setiap anak-anak yang sekolah juga berhasil. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Bye.
Amin.